Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 semester 7 Ruang Sake 009. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hak kekayaan intelektual. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dharma Lingga. Hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual atau HAKI atau Intellectual Property Rights atau IPR adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Kekayaan intelektual adalah subjek pokok persoalan bagi berbagai macam jenis perlindungan di bawah naungan 3 tradisi resmi sebagai berikut. Yang pertama adalah hak cipta, yang kedua adalah hak paten, dan yang ketiga adalah hak rahasia dagang. Selanjutnya, sejarah HAKI. Istilah atau terminologi hak kekayaan intelektual atau disingkat HKI digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1790. Christie yang pada tahun 1793 mengatakan tentang hak milik dari si pencipta ada pada bukunya. Yang dimaksud dengan hak milik di sini bukan buku sebagai benda, tetapi buku dalam pengertian isinya. HKI terdiri dari 3 kata kunci, yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Kalau dilihat secara historis, undang-undang mengenai HAKI pertama kali ada di Venice, Italia, yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo, dan Gutenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Aturan perundang-undangan di bidang HAKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HAKI pada tahun 1844. Selanjutnya, pemerintah Belanda mengundangkan Undang-Undang Merek tahun 1885, Undang-Undang Paten tahun 1910, dan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1912. Pada zaman pendudukan Jepang, yaitu pada tahun 1942 sampai dengan 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HAKI tersebut tetap berlaku. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan Undang-Undang Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa M. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup HAKI dan hak cipta. Yang pertama, ruang lingkup HAKI, yaitu teknologi informasi terkini, terutama perangkat lunak, menimbulkan tantangan-tantangan luar biasa terhadap hak kekayaan intelektual, sekaligus menciptakan masalah-masalah etika, sosial, dan politis yang signifikan. Penyebaran jaringan elektronik termasuk internet telah mempersulit perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Sebelum teknologi jaringan dipakai secara meluas, salinan dari perangkat lunak, buku, artikel majalah, ataupun film harus disimpan ke dalam media fisik seperti kertas, disk, komputer, ataupun kaset video yang memunculkan sedikit hambatan dalam pendistribusian. Dengan menggunakan teknologi jaringan, informasi dapat secara luas diperbanyak dan didistribusikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hak cipta, yaitu hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Maksud dari pemberlakuan Undang-Undang Hak Cipta adalah untuk mendorong kreativitas dan produktivitas karya dengan menjamin orang-orang yang kreatif menerima imbalan finansial dan manfaat lainnya dari pekerjaan mereka. Masa berlaku
perlindungan hak cipta di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Jika terkait dengan hak cipta pertama kali dilakukan pengumuman. Jika terkait dengan hak cipta bidang program komputer, permainan video, karya fotografi, potret, perwajahan, karya tulis, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya. Kompilasi ekspresi budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Chelsea. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami mengenai hak merek atau brand. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, huruf, angka, susunan, warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan, baik itu barang maupun jasa. Merek terdaftar dapat perlindungan hukum selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 51 Tahun 2001 tentang merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama dan badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang jenis lainnya. Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2001 tentang merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jenis-jenis jasa yang lainnya. Hak paten. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Nah, masa berlaku monopoli eksklusif paten di Indonesia ini 20 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Begitu juga dengan Amerika Serikat, masa berlaku monopoli eksklusif patennya selama 20 tahun. Slide selanjutnya mengenai dasar hukum haki. Perjanjian internasional terdapat 4. Yang pertama, Berne Convention tahun 1883 mengenai hak cipta. Yang kedua, Paris Convention tahun 1886 mengenai paten, merek, desain industri. Yang ketiga, Perjanjian TRIPS atau Agreement of Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights WTO tahun 1994. Dan yang terakhir, konvensi lainnya yang berkaitan dengan teknis antara lain WCT, WPPT, Madrid Protocol, dan PCT. Selanjutnya, Undang-Undang Nasional terdapat 6, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Baik, perkenalkan, nama saya Reza. Di sini saya akan memberikan contoh kasus hak cipta dan hak paten. Kasus hak cipta pada kasus Apple versus Microsoft. Apple menuntut Microsoft Core dan HP terhadap pelanggaran hak cipta dalam pembuatan tampilan Windows yang menyerupai Macintosh buatan Apple terdakwa. Pembelaan diri dengan mengatakan bahwa ide dari pengembangan Windows yang beraneka ragam hanya dapat diekspresikan dengan satu cara. Oleh karena itu, tidak dapat dilindungi dengan gabungan doktrin undang-undang hak cipta.
Ketika ide dan ekspresinya bergabung, maka ekspresi tersebut tidak dapat dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Contoh kasus yang kedua pada hak paten yaitu Smartflash versus Apple Mei 2013. Smartflash menggugat Apple dengan tuduhan bahwa perusahaan iTunes Cupertino yang berbasis di California itu melanggar hak paten yang berhubungan dengan mengakses dan menyimpan lagu, download, video, dan games. Apple telah diperintahkan untuk membayar denda sebesar $532.900 setelah juri federal menemukan perangkat lunak iTunes yang melanggar 3 paten milik perusahaan lisensi paten yang berbasis di Texas. Smartflash, meskipun denda tersebut lebih ringan dari uang ganti rugi yang diminta Smartflash sebesar $852 juta, namun tersebut masih menjadi pukulan yang mahal bagi perusahaan teknologi raksasa Amerika Serikat tersebut. Nah, dari presentasi pembahasan di atas, di sini saya akan menyimpulkan bahwa setiap karya-karya yang lahir dari buah pikir yang cemerlang yang berguna, baik manusia, perlu diakui dan dilindungi. Untuk itu, sistem haki dalam sistem informasi diperlukan berbagai bentuk penghargaan atas hasil karya. Di samping itu, sistem haki menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia, sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau dokumentasi yang baik tersebut diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkan lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi. Sekian presentasi dari kelompok 8 mengenai hak kekayaan intelektual. Apabila terdapat kesalahan baik dalam penyampaian maupun pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.